Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah taala. Dan perkara penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kewajiban yang sangat besar, yang harus disiapkan oleh setiap muslim untuk menjaga tergelincirnya hati. Saya ulangi, ada kewajiban yang sangat besar yang harus dilaksanakan seorang muslim, yaitu menjaga dari ketergelinciran hati. Karena perlu kita ketahui bahwa hati ini bisa tergelincir, hati bisa terpeleset, iman bisa berkurang. Maka kewajiban kita itu memperhatikan tanda-tandanya. Kapan, apa tanda-tandanya iman ini berkurang? Begitu juga mengawasi kondisi hati. Ini kapan hati ini sakit? Apa tanda-tandanya kalau hati itu sakit? Dan materi seperti itu harus benar-benar dikonsumsi oleh seorang muslim. Ya, dan di antara tanda-tanda sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, min alamat, di antara tanda-tanda maridul qalb, sakitnya hati, adalah apabila kehilangan satu amal harian, dia tidak merasa bersedih. Ya, kehilangan amal harian, wirid harian, zikir harian, ibadah harian. Ini selain yang wajib, kehilangan tidak merasa sedih. Ini tanda-tanda hatinya sakit. Ya, coba kita evaluasi dari hari ini per hari itu, amal-amal yang perlu kita jaga apa? Kehilangan baca Quran, sedih nggak? Hari ini nggak baca Quran sama sekali, sedih nggak? Hari ini nggak sedekah sama sekali, sedih nggak? Kalau nggak sedih, itu tanda-tanda hatinya sakit. Kenapa? Dia kehilangan kesempatan emas, kehilangan amal soleh yang dia mampu mengerjakan, tapi nggak dia kerjakan. Karena setiap kemampuan yang
Sia-siakan. Setiap kemampuan yang disia-siakan itu nanti menjadi penyesalan yang panjang di akhirat. Setiap kesempatan dan kemampuan disia-siakan itu akan menjadi apa? Penyesalan. Nyesel. Kenapa? Karena udah nggak ada waktu lagi untuk mengulang. Ya, makanya sahabat Ali mengatakan, ya hadzal yaum yaumul amal wala hisab. Hari ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada hisab. Makanya dengan statement seperti ini beliau disibukkan dengan ibadah. Sibuk mereka itu. Orang-orang soleh sibuk dengan ibadah. Jadi kalau ada peluang tidak akan disia-siakan. Makanya terus evaluasi, muhasabah. Ya, salah satunya ini. Ini yang perlu kita awasi kondisi hati, karena satu, hati bisa tergelincir, iman bisa berkurang, dan hati ini bisa sakit. Maka awasilah. Baik. Adapun materi yang akan kita bahas malam ini menindaklanjuti tafsir surat Al-Baqarah, dan insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang ketiga, masuk pada ayat yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, saya murojaah dulu, mengulang definisi takwa. Ya. Apa makna takwa menurut bahasa? Kalau bisa nggak usah ngerpek ya, haram. Oleh orang bulan masa saya ngerpek. Kalau ngerpek berarti kita nggak paham apa itu takwa. Apa makna takwa menurut bahasa kemarin? Menurut bahasa apa? Menjaga, hati-hati, waspada. Itu makna takwa menurut bahasa. Makna takwa menurut syariat? Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati kepada syariat, berhati-hati kepada perintah, dan berhati-hati kepada larangan. Puncak ketakwaan, orang yang betul-betul takwa tidak berani meremehkan dari dua kebaikan. Sekecil apapun kebaikan untuk dilaksanakan, sekecil apapun keburukan harus dijauhi. Itu puncak dari ketakwaan. Ya, jadi kalau bisa ke depan definisi-definisi seperti ini dipahami. Jadi begitu ditanya jangan buka catatan. Hukumnya makruh. Ya, jadi kalau bisa dicatat di dalam pikiran, karena ini harus dipahami, Pak. Harus Baik. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga, menjelaskan tentang sifatul muttaqin. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Ayat 3 itu lanjutan dari ayat yang kedua. Ya, penjelasan ayatnya bersambung. Ketika disebutkan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka siapa orang yang bertakwa itu dilanjutkan pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pada ayat yang ketiga menjelaskan
Sifat-sifat orang bertakwa itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang menegakkan salat. Nanti kita akan bahas misteri kalimat di dalam ayat-ayat ini. Ada misterinya. Kenapa tidak menggunakan kalimat ya'malunas shalah atau wa yaf'alunas shalah? Ketika Al-Quran menyebutkan sholat senantiasa diawali dengan kalimat yuqimu, bukan yaf'alun, bukan ya'malun. Kenapa kok yuqimu? Padahal yuqimu artinya apa? Menegakkan. Ya'malun mengamalkan, yaf'alun mengerjakan, yuqimun menegakkan. Beda. Itu nanti mengungkapkan bentuk ibadah kita nanti itu. Ya. Yang ketiga ciri-cirinya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi kesimpulannya di ayat yang ketiga ini Allah memberitahukan sifat-sifat orang bertakwa ada 3. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yuqimunas shalah. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari 3 sifat ini. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Apa yu'minun? Yang dimaksud mereka beriman dengan yang ghaib. Apa definisi iman? Definisi iman yang pertama adalah tasdik. Secara bahasa makna al-iman, kata yu'minun itu dari kata al-iman. Jadi amanah. Ya. Makna menurut bahasa iman itu adalah at-tasdik, pembenaran. At-tasdik, pembenaran. Adapun menurut syariat yang dimaksud al-iman sebagaimana ijma' ulama, ya, yang dikatakan al-iman, definisi al-iman menurut syariat itu meliputi 3 perkara. Yang pertama, i'tiqadu bil qalbi. Ya, i'tiqadu bil qalbi, meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. Nanti dibahas lagi meyakini ini apa. Yang kedua, definisi iman adalah an-natqu bil lisan atau wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan. Definisi yang ketiga, yang dimaksud iman itu adalah wa amalu bil jawarih wal arkan, mengamalkan dengan perbuatan dan dengan anggota badan. Itu definisi iman menurut jumhur ulama. Jadi yang dimaksud iman di sini adalah meyakini dengan hati. Yang kedua, melafadzkan dengan lisan. Yang ketiga, 3 penjelasan ini tidak boleh hilang dari salah satunya. Ya, 3 perkara ini harus utuh.
salah satu hilang, maka imannya bermasalah. Ya. Kenapa orang-orang, sekelompok orang muslim di zaman Nabi bersahadat, mereka sholat, mereka berpuasa, kok disebut munafik? Syahadatnya sama dengan kita, sholatnya sama dengan kita, sebagaimana sholatnya kaum muslimin. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, bahkan mereka ikut jihad kadang-kadang dengan Nabi SAW. Tapi kenapa mereka disebut munafik? Karena syahadat yang diucapkan itu tidak dengan hatinya. Artinya apa? Syahadatnya ditolak, dan ibadah orang munafik semuanya ditolak oleh Allah. Semuanya tanpa sisa. Salatnya ditolak, puasanya ditolak, hajinya ditolak, kurbannya ditolak. Kenapa? Karena mereka itu masuk Islamnya tidak sungguh-sungguh, bukan dari hati. Hatinya tidak mengimani Islam. Hatinya tidak meyakini Islam. Sumpahnya itu palsu, syahadatnya dusta, amalnya riya. Coba bayangkan, keyakinannya dusta, syahadat yang diucapkan dusta, amal yang dilakukan riya. Dari sisi mana bisa diterima? Syahadatnya saja sudah ditolak oleh Allah. Syahadatnya ditolak oleh Allah. Jelas ya? Kenapa? Karena antara lisan dengan hati tidak sama. Syahadatnya dusta, syahadatnya itu tidak jujur. Kalau jujur, yang diucapkan dengan yang disimpan hati itu sama. Itu as-sidqu, jujur itu begitu. Ini enggak, pura-pura yang dilakukan. Makanya hatinya kosong dari iman. Hatinya itu dipenuhi dengan wajah-wajah manusia. Karena untuk mendapatkan pengakuan, yura'unan nas, sholatnya, ibadahnya dibangun di atas riya, ingin mendapat pengakuan. Dan yang ngomong begini Allah, bukan saya. Yang ngomong begini siapa? Allah, bukan saya. Allah yang menjelaskan. Nah, makanya yang dikatakan i'tiqad pertama, definisi iman, i'tiqad bil qalbi, keyakinan dengan itu definisi iman. Yang dimaksud keyakinan dengan hati itu nah ini dijelaskan oleh, saya nukilkan dari kitab Tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Ya, saya bacakan dulu. Hakikatul iman, hakikat iman yang sebenarnya itu adalah at-tasdiqut tam, ya, pembenaran secara sempurna, membenarkan dengan apa? Sempurna. Apa yang dibenarkan? Bima akhbarat bihir rusul, yang dibenarkan itu adalah perkara-perkara yang dikabarkan oleh Nabi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi cerita-cerita, berita-berita, kabar-kabar dari semua Rasul itu dibenarkan, membenarkan dengan sempurna, tanpa kecampuran dengan itu al-iman. Jadi iman yang benar. Makanya kan ada yang disebutkan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Kalau ada kalimat seperti ini, ada kelompok orang-orang yang benar imannya, berarti ada kelompok yang imannya nggak benar. Nah, persoalannya saiki Pak, awak dhewe ku katut sing ndi? Ku persoalan. Ini persoalan yang paling penting. Nah ini.
Awak dhewe iki imane awak dhewe iki katut sing ulaika humus shadiqun atau kadzibun. Mereka dusta dalam iman. Nah, makanya kita sekarang sibuk mempelajari ini. Sibuk mempelajari ini. Saya lanjutkan. Jadi yang dikatakan iman itu, hakikat iman itu membenarkan dengan sempurna. Berarti tidak ada keraguan. Membenarkan bima akhbarat bihir rusul, tentang berita-berita, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Al-mutadammin, yang mengandung al-inqiyat, ketundukan, al-jawarih, anggota badannya. Nah, jadi nek didelok tekon jaba, nek ditropong dari sisi zahir, orang yang beriman benar itu dia menerima semua syariat yang diajarkan oleh Nabi kepada dirinya, ditandai dengan ketundukan perbuatan dia. Jadi kelakuan niku ngikuti, nek ambek sampean kali kula niku nglakoni perbuatan kula ambek sampean, ucapan, tindak tanduk, kepribadian, karakter, iku kalau mengikuti syariat, membenarkan dan meyakini inilah jalan yang benar sesuai dengan syariat, maka ini bukti iman itu benar. Sampun jelas nih. Nek kurang jelas kula sing sumpek, Pak. Dengan cara apa saya harus jelas nomane? Berarti takdir. Sudah ya? Itu. Jadi nek cara dhahiriku didelok kena dhahire kena teko ndi? Teko ketaatan dan kepatuhan hati ini untuk menerima syariat ini. Hati kita tunduk menerima syariat itu. Membenarkan. Yang namanya mendengarkan itu jadi menyepakati. Yang namanya menyepakati itu menerima. Yang namanya menerima itu mengikuti jejak apa yang diterima itu. Sama dengan kalau ada musyawarah. Ada yang punya ide, ada yang sepakat, ada yang tidak. Yang sepakat konsekuensi ini pripun? Pripun Pak dengan usulan ini? Saya Pak jenengan pripun? Saya sepakat Pak. Nek sepakat berarti apa? Menerima. Kalau menerima berarti mendukung. Kalau mendukung berarti harus direalisasikan dalam kenyataan. Nek sampean sepakat tapi nggak dukung, dikatakan apa? Dikatakan bingung sing nilai ini. Makanya ada sebagian orang, saya muslim tapi saya nggak mau menerima syariat. Ini unik. Saniki muncul wong-wongan ini hadir di tengah-tengah kita. Ya ini sosok-sosoknya sudah dijelaskan, nggak usah kita cari-cari kan akhirnya. Kan unik Pak. Kalau sudah bicara tentang seperti itu, kesepakatan, kemufakatan itu adalah kerelaan untuk mengikuti apa yang disepakati. Nah, ini pengertian iman. Jadi hakikat iman itu adalah apa tadi? Membenarkan dengan sempurna tentang apa yang diberitakan oleh para rasul dan mengandung ketundukan dengan anggota badannya. Jadi taatnya sesuai dengan walaisa sya'ni fil iman. Dan bukanlah hakikat dalam keimanan, ya, bukanlah hakikat keimanan bil asya dengan sesuatu, al musyahadah bil hassi, ya, menyaksikan dengan indera. Hakikat keimanan itu bukan orang menyaksikan dengan indera. Fa innahu la yatamayyazu biha al muslim
minal kafir. Kalau iman itu, hakikat iman itu adalah menyaksikan dengan indera, maka tidak ada perbedaan antara imannya orang muslim dengan imannya orang kafir. Orang kafir itu mau beriman kalau terlihat oleh mata. Seperti orang ateis itu bilangnya apa? Nek Tuhan iku ketok bleger, aku percaya. Nek ono nggo endi wujude nek gak nek ono iku. Nek manggon iku manggon nggo endi, nek ono iku wujude piye? Tapi dengan keterangan saya ini jangan terpengaruh jenengan. Untuk malam-malam melok melenjeret sisan. Sakati paham niki? Maka inilah perbedaan imannya orang muslim dengan imannya orang kafir. Makanya urusan iman ini urusan hati. Benar nggak berita yang disampaikan ini? Walaupun tidak terlihat, walaupun bahkan tidak masuk akal, ini urusan iman. Ya, jadi innama sya'n, sesungguhnya hakikat daripada iman bil ghaib. Nah, hakikat iman dengan yang ghaib itu adalah alladzi lam narahu, di mana dia tidak melihatnya, wala tusyahiduhu, dan dia tidak menyaksikannya. Wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabar rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang jenengkan iman yang gaib itu, dia mengimani sesuatu yang dia tidak melihatnya dan dia tidak menyaksikan, tapi dia percaya dengan berita dari Allah dan berita yang dibawa oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu iman dengan yang gaib itu demikian. Fahadal iman alladhi yumayyazu bihi al-muslim minal kafir. Inilah iman yang membedakan antara imannya orang muslim dengan imannya orang kafir. Orang kafir gak percaya karo akhirat. Kubur gak percaya, kenapa? Gak ketok. Mari mati ya mati. Mati ku terakhir, makanya hidup itu cuma sekali. Ku versi ini sama wong kafir. Makanya sampean kadang-kadang nyeletuk kan, Mas ojo macam-macam muriku mek pisan, muriku sing temen, murid mek pisan ae lho. Pernah dengar kalimat ini? Tanpa sadar kita salah. Hidup bukan cuma sekali, Pak. Nah, hidup cuma sekali berarti mati selesai. Kan balesan bisa. Sing elek yo gak dibales, sing apik yo gak. Nek podo-podo gak dibales sih, Pak. Enak apa, Pak? Enak elek. Dadi sampeyan iku urip pisan apik rugi. Lho nggih mboten? Lho nek mari mati yo gak disiksa sing apik yo gak dikei pahala, sing elek yo gak disiksa. Nek keyakinan itu benar, berarti sing paling untung urip iku sing paling bejat, Pak. Lho nggih mboten? Lah nek mari mati ku gak ono balesan, sing apik yo gak dibales, sing elek yo gak dibales. Mending ayo mulai saiki ya. Enggak, awak dhewe yakin, walaupun gak pernah menyaksikan, walaupun sing ngalami gak tau ono sing cerita. Soalnya gak sok cerita bisa. Tapi kita yakin. Ini yang iman yang mengagumkan, yang dijadikan iman yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Orang yang hidup setelahku, tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tapi beriman dengan ajaranku. Itu iman yang sangat mengagumkan. Makanya jadi wong kafir iki guyonan, wong Islam dibijuki wong Arab. Ini dahsyatnya keimanan tuh di situ, Pak.
Nah, jadi iman dengan yang gaib itu adalah meyakini sesuatu yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah disaksikan, tapi dia beriman, percaya dengan sempurna, membenarkan berita dari Allah dan berita dari Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ini kemudian jadi itu yang membedakan imannya orang muslim dengan imannya orang kafir. Itu semua perkara itu nggak ada yang diimani, Pak. Alam kubur nggak ada, mati mati sudah. Siksa nggak ada, kiamat nggak ada, neraka nggak ada, surga nggak ada. Itu orang kafir. Makanya saya mendelok uripe gak karu-karuan. Ya, hidupnya ndak karu-karuan. Sama dengan orang muslim pun nanti ada penyakit-penyakit kekafiran seperti itu. Ragu jani kuburan iku ono tenan apa ora ya? Timbul subhat-subhat, engko sing disiksa iku awake apa ruwe. Mati yo dhisik ngono. Nek gak percaya mati yo dhisik, sunah lho angel. Ya. Nah, itu yang membedakan antara imannya orang mukmin dengan iman li'annahu tasdiqu mujarradun lillahi wa rasulihi. Karena sesungguhnya orang mukmin itu membenarkan mujarradun dengan murni. Insyaallah. Pembenarannya itu dengan hati yang murni lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rusuli dan para rasulnya. Fal mukmin dan orang-orang mukmin itu yu'minu mengimani bi kulli ma akhbarallahu bihi, apa saja semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Orang mukmin meyakini dengan murni, meyakini dengan sempurna semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au akhbaro bihi rasuluhu, atau yang dikabarkan oleh para rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sawaun, sama saja, syahidahu, apakah dia menyaksikan, aulam yusyahiduhu, atau dia tidak menyaksikan, tidak penting, tapi kami beriman. Makanya kula mbek sampean iman Nabi Muhammad iku nabi, terus napa sampean ragu-ragu melok ajarane? Ragu nrimo sunai, ragu nrimo perintai. Nek sampean ngakoni nabi itu nabi dan dia benar, tidak pernah bohong, lalu kenapa Anda ragu-ragu untuk menjalankan sunnahnya? Nek ragu-ragu berarti jenengan kali kula niku sing gak yakin nek Muhammad iku jujur. Nek sampean yakin jujur, kenapa Anda ragu mengamalkan sunnahnya? Kenapa? Nggih nek bener lah ngono. Kalau meyakini itu benar, kenapa tidak diterima? Apa alasannya? Berarti iman yang ada di dalam diri kita belum sempurna, belum murni, bercampur dengan, nah ini belum iman yang tidak benar ini, Pak. Makanya tidak sedikit akhirnya kita ragu-ragu. Percaya ya percaya, tapi ya itu ragu, hasilnya kayak ngono kuwi, Pak, akhirnya. Ini digodok niku setengah mateng sian. Yakin nggih yakin Ustaz, tapi ngoten. Kula pun mboten kurang-kurang tawakal, tapi ngoten niku. Sampeyan telas setengah hati kabeh. Akhirnya karena imannya kondisinya seperti ini, beramal pun setengah hati. Beramal pun setengah hati. Mau nyumbang setengah hati, mau infak setengah hati, ibunya minta bantuan setengah hati. Kenapa? Hitung-hitungannya nek duit iku wis ojol ilang, nggo endi ana duit infak ilang iku, nggo endi keyakinan apa iku? Uang yang diinfakkan itu hanya pindah tempat, nggak ada yang hilang. Makanya para sahabat nggak ada yang takut miskin dengan infak. Sementara kita ini mengakui tentang pahala, tapi takut untuk berinfak. Kenapa? Takut hartanya berkurang. Sampai ada teman-teman duit dipinjam temannya,
Ditagih 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dah sekali tagih. Diparani Pak. Sudah Pak nggih, hutang jenengan tasih eling. Oh nggih Pak nggih. Baik gak eling, tak elingno. Nek sampeyan niku duwe hutang ke saya. Nggih, kula tasih eling jumlahnya sekian pun. Berhubung jenengan nggih dereng wonten ya, kula balik-balik takokno nggih tempun kula bebasaken. Kula sing gak melok duit-duit lho, gak melok trima. Mulai tekan ini, Mas. Apa sampean bebas nek jarno ae. Bon, daripada dadi beban, kula nggih mikir, kuno nggih mikir. Sementara sing tak pikir durung mesti mikir kula. Tak pikir, iya ya. Lho gimana? 1. Yang kedua, ini menjadi ganjelan hidup saya. Aku gak bebas akhirnya. Nek ngeten lak wis plong duit wis bebas no, wong ya wis gak mikir, kula mboten mikir. Lah duit sampean hilang. Satroub, mana ada infak itu hilang. Masya Allah. Saya sedekahkan sama dia. Ada uang disedekahkan hilang? Ada uang disedekahkan hilang? Ada uang disedekahkan hilang? Keyakinan macam apa ini? Ini yang mengganjal kula mbak sampean seret kate nglakoni apik. Kena musibah hilang, ya Allah denger. Sampeyan doleki secukupnya gak ono bismillah Allahumma jurni fi musibati. Wong mukmin nek kelangan itu sebuah kenik. Iku sedekah mungkin sampean kate sedekah sampean tunda-tunda dipaksa karo Gusti Allah sing katut akeh ngono lho. Makanya nek sedekah gak usah ditunda-tunda, dipaksa kalau Gusti Allah. Cuma metune rada akeh. Soalnya dipaksa. Menungso kadang-kadang ngoten niku, Pak. Tunggal nek sehat iku mekiti karo-karuan, dikei lara. Soalnya apa? Nasihat ambek lambe wis gak kenek, dikei nasihat dengan peristiwa. Anjane kudu ngono. Akhirnya nek wis petor ngono baru tawaduk bisa. Wis nyeret, nggih nah sakniki lan apa sombong-sombong, soalnya wis nyeret. Pingin coba karo nyeret. Mekiti aku sepedaan, Mas. Wah dorong. Ngono dinasihati ambek omongan gak kena, maka nasihatnya dengan peristiwa. Pasti sudah. Ayo sampean cengkal loh, pertahankan cengkal sampean. Entenono. Sing gak percaya, ayo entenono. Sunatullah, Pak. Allah maksa nanti itu, dipaksa dengan nasihat berupa apa? Peristiwa. Tunggal sampean iki lho. Ngilingno anak gugah anak pisan pindho gak direken. Nek wis ngomong ambek omongan gak kena, dilingno ambek apa? Kepyok banyu. Nek gak ngono diceblek nggih mboten? Pasti itu. Dan itu adalah keinginan kebaikan. Nah, jadi orang-orang mukmin itu membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Baik dia menyaksikan atau dia tidak menyaksikan. Masya Allah. Kemudian sawaun fahimahu wa aqlahu. Ya, sama saja apa dia paham atau dia tidak paham. Ini urusan keimanan, sama dengan perintah itu, Pak. Kalau sudah kita yakin perintah Allah itu pasti benar, kita nggak ragu-ragu mengamalkan apapun perintah itu tanpa ada keraguan. Dan itu contoh-contoh sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perintah Allah nggak mungkin salah, perintah Allah nggak mungkin merugikan, perintah Allah nggak mungkin membawa bahaya, perintah Allah nggak mungkin membawa mudarat. Maka begitu ada perintah datang kepadanya untuk menyembelih anaknya, disampaikan kepadanya, "Nah, inni arafil manam an adbahuk fandur madza tara." Nah, aku dapat mimpi dari Allah, aku harus menyembelihmu, bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata anaknya yang soleh ini? Apa anaknya yang soleh ini? Ya abatif al ma tu'mar.
Wahai bapakku, kalau itu benar perintah dari Allah, laksanakan. Nggak ada keraguan sama sekali di sana. Baik itu masuk akal maupun ini masuk akal apa enggak? Tapi perintah Allah itu pasti benar. Perintah Allah itu pasti mengandung hikmah. Perintah Allah pasti mengandung faidah. Walaupun sekilas itu merugikan. Karena Allah Maha tahu ke belakang itu kayak apa. Aku perintah begini karena ini yang aku. Itu yakin kita. Makanya gak ada keraguan. Ismail dengan tenang dia jawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapak, kalau itu benar perintah dari Allah, laksanakan. Dan Anda akan mendapati saya sebagai orang-orang yang sabar. Artinya apa? Saya akan bantu urusan ini sampai selesai. Subhanallah. Kenapa kok Nabi Ismail bisa seperti ini? Karena lahir dari wanita yang lebih dari seperti ini. Karena lahir dari seorang wanita yang seperti ini. Ingat peristiwa ketika Hajar dibawa Nabi Ibrahim pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Begitu sampai di tengah padang pasir, ini nggak tahu tempat apa ini. Jauh dari sana sini sudah. Di tengah-tengah padang Sahara. Tidak ada tetangga satupun dan tidak ada fasilitas. Ditaruh situ, Ibrahim berjalan meninggalkan, dikejar. Maksudnya takon, ya Ibrahim, ila aina tadhab. Ya, ini tempat apa ini? Wala insun wala syai'. Tidak ada seorang pun di sini dan tidak ada sesuatu yang bisa siapa? Maksudnya apa aku mbok tinggal ndek kene, kan wong-wong ki lho piye? Dan Nabi Ibrahim tidak menoleh, tidak menjawab. Nangis Pak itu. Kenapa? Berat. Tapi itu perintah. Harus dilaksanakan. Khusus Nabi Ibrahim. Sampeyan kau usah melok-melok. Ngerti maksud? Nggo rapi maneh diwasip. Sunai Nabi Ibrahim dek. Begitu jalan dikejar lagi oleh Hajar. Ya Ibrahim, ini tempat apa ini? Aku ini di mana? Wala insun wala syai'in, enggak ada siapapun, enggak ada teman. Artinya sudah jauh kamu tinggal bisa. Dan Nabi Ibrahim enggak noleh, enggak jawab. Berhenti tapi enggak noleh. Berhenti tapi enggak jawab, diam. Kenapa? Sulit menerangkan. Enggak masuk akal. Begitu ketika selesai, Hajar yakin enggak mungkin ini perbuatannya Ibrahim. Enggak mungkin. Ibrahim itu bukan orang yang zalim. Ibrahim bukan orang yang curang. Begitu diam, membuka lisannya, Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Ya Ibrahim, apakah Allah yang nyuruhmu demikian? Kamu bawa aku ke sini, setelah itu kamu timbangkan. Apakah Allah nyuruh begitu? Baru Nabi Ibrahim berhenti, noleh. Jawab, bercucuran air matanya. Naam ya Hajar, Allah yang nyuruh. Apa Pak tadi wong mukmin? Allah yang nyuruh. Nopo jawabnya Hajar Pak, Masya Allah. Idzan, kalau demikian, kalau memang benar ini perintah Allah, apa kata Hajar? Wallahi, demi Allah, la udayyi'unallah, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku di sini. Ganti. Hajar yang berpaling langsung berjalan meninggalkan Ibrahim. Artinya apa? Siap untuk melaksanakan perintah yang gak masuk akal ini. Itu iman. Gimana dengan iman kita hari ini? Ayo toto Pak. Gimana dengan keyakinan kita ini? Penuh keraguan. Yo nek perintahe ngono Mas, yo percaya aku Mas Yohan.
Yakin aku, tapi kan ngono. Logika. Makanya iman itu urusannya akal, keyakinan. Jelas ini? Makanya sing wis ngaji-ngaji akidah itu perlu diorek-orek maneh, bener enggak akidah itu kita bongkar, ternyata Masya Allah lemah iman kita ini. Ngajinya bab akidah ini, kitab ini sudah tamat-tamat, gak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan keraguan-raguan yang banyak. Mau mengamalkan ini ragu, mau mengamalkan ini ragu. Nambah anak sitok ragu-ragu. Kenapa? Logika. Nah saat ini lho Mas, anak kula pun 3 nggih ya. Sekolah kabeh bayari larang-larang. Niku kula mantun PHK, kerja niki opo onoe. Nek kula ndamel nambah rek situk nutut ta. Menggunakan ngene lho Pak, sampean Matio. Anak sampean ada yang memberikan rezeki apa enggak? Apa Anda yang mengatakan menjamin rezeki anak-anak kita? Bukan. Iku sing gare seret mlaku nih. Yakin tapi tercampuri dengan keraguan. Ada orang tua kita sangat membutuhkan pertolongan. Kita punya duit tapi ada kebutuhan, kurang penting tapi dipertahankan. Dibantu orang tuanya separuh, setengah hati. Kenapa? Karena saya sudah punya rencana untuk ini. Penting mana urusan ini dengan orang tua? Tuh nanti nek kula bantu, kula mboten saged niki wau. Soalnya niki dhuwit niku kula daman-daman. Napa daman-daman iki? Hah? Kula eman-eman iki soalnya nyalengi nggal titik niki. Pak. Wahai anak-anak yang ragu membantu orang tuanya. Kenapa Anda setengah hati membantu orang tua Anda? Karena Anda menggunakan logika. Sekarang kalau tanggal jenengan ayat yang bunyinya wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib iku sik kanggo enggak ayat itu? Hah? Wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak. Ayat itu masih berfungsi enggak, Pak? Masih. Yakin? Kenapa ragu dikeluarkan? Allah itu lebih tahu dari segala-galanya. Yang akan datang itu apa? Kalau kamu lakukan demikian, begitu kuat perjuanganmu kepada orang tuamu, begitu gak mungkin Allah menyia-nyiakan kamu. Sementara orang tuamu mengorbankan untuk kamu, gak pernah perhitungan, gak pernah ditotal, gak pernah diberitahukan kepada kita anaknya. Kita baru Masya Allah. Ini yang menjadikan syarat ibadah itu. Setengah hati berbuat baik sama orang tua. Sementara orang tua berbuat baik sama anaknya sepenuh hati. Makanya kapan kita balas? Nggak ada istilah balas budi. Makanya nggak ada. Yang ada itu birrul walidain. Karena nggak bisa anak membalas budi itu, nggak pernah bisa. Yang ada itu birrul. Kenapa? Ini urusan iman. Sudah kalau untuk orang tua, bantu sudah. Berobatkan. Kalau memang butuh opname, betul-betul opnamekan. Tapi biaya, ya ini yang ada ini. Lah terus rencana kita Allah yang ganti. Ngono iku sik mbulet ana atine. Iya nek diganti Gusti Allah. Betul apa enggak? Itu menunjukkan betapa rendahnya adab Anda kepada Allah. Makanya mengaji akidah terus mesti akidah bener. Adab kita rendah kepada Allah. Mbok kira Allah itu bujuki kayak kita gitu. Kan Allah sudah menyatakan innallaha la yukhliful. Saya kanggo ayat itu. Sudah lakukan. Lawak dia itu kon direzeki wa yarzuqhu min haitsu Allah rezekikan dari arah yang tidak ojo dilogikakan.
Makanya kita tidak pernah menemukan keajaiban dari Allah Ta'ala, karena selama ini kita menggunakan logika, gak pernah menemukan keajaiban. Itu iman, Pak. Makanya kisah Nabi Ibrahim itu sangat menyentuh. Saya selalu mengulang-ulang kisah itu. Kok bisa kuatnya? Padahal setelah itu Hajar sengsara apa enggak? Sengsara apa enggak? Sengsara, kehausan, kelaparan. Tapi hatinya yakin apa enggak kepada Allah? Hatinya menderita apa enggak? Tidak, sengsara tidak menderita. Kenapa? Hatinya begitu yakin kokoh kepada janji Allah. Kuat keyakinannya. Makanya sengsara belum tentu menderita. Wong sing delok merasa ngesakne, sing disakno durung mesti rumangsa perlu disakne. Tunggal kula mbek sampeyan delok wong kuli batu. Memang ono kalimat man kuli batu iku sorro. Kano Qur'ane, aja ditolak ayat piro Ustaz? Ayat untu sampean kono. Kuli batu iku sorro, tapi aja ditajwidno ngono lah. Soro sampeyan delok ya Allah mesakno ne sorone. Apa dia betul merasakan kesengsaraan? Banyak sebagian kaum muslimin yang taat kepada Allah itu berpuasa di kondisi seperti itu, Pak. Berpuasa, dia menikmati pekerjaan itu. Dan waktunya, jedaknya, waktu singkat dipakai baca Quran. Sampeyan kalau kursi kantor gak tahu maca Quran, nikmat mana? Sengsara mana? Yang kantoran sengsara hatinya, kan disibukkan dengan medsos, dia disibukkan dengan Quran. Mana yang sengsara? Apa itu sengsara? Hajar riwa-riwi dalam keadaan haus. Ya Allah, sengsara. Tapi apa menderita? Wallahi, kan hatinya yakin la udzayyunallah. Itu yakin walaupun gak masuk. Itulah yang dikatakan tasdiqut tamma. Membenarkan secara sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, ini baru penjelasan yu'minu bil ghaib. Belum apa itu al ghaib, kita akan bahas pada Senin yang akan datang insyaallah. Baik. Demikian kajian malam ini. Bulan depan sebelum dilanjutkan kita murojaah lagi apa itu iman. Dan tidak boleh ngerepet. Nah, cek ketok hasilnya. Ya. Baik, ini dulu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita jaga istiqomah kita, ya, kita jaga istiqomah kita, saling mendoakan, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.